Strike Back Mania, sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati bawah laut, terumbu karang di Raja Ampat memiliki rantai makanan yang masih lengkap dan terjaga. Ikan-ikan predator seperti jiti dan hiu masih bisa kita jumpai dengan mudah di sini. Sebagai top predator di laut, keberadaan hiu menjadi indikator utama bahwa sehatnya perairan bawah laut suatu wilayah. Bermacam jenis hiu langka bisa kita temui di terumbu karang Raja Ampat. Mulai dari hiu paus hingga hiu berjalan atau epaulet shark yang merupakan spesies hiu terkecil yang juga bisa berjalan di terumbu karang. Habitat ikan hiu di Raja Ampat tersebar cukup luas, terutama di lokasi yang masih memiliki karang-karang besar di bawahnya. Suhu hangat akibat pertemuan arus di perairan Raja Ampat membuat hiu betah untuk bermain dan mencari makan di sini. Selain itu, hiu tidak memiliki lemak yang tersimpan di bawah kulitnya, sehingga sangat menyukai perairan hangat untuk menjaga metabolisme tubuhnya. Ikan hiu merupakan penghuni laut yang misterius dan dikenal sebagai predator puncak pada rantai makanan di laut. Peran vitalnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut membantu mengontrol populasi spesies lain dan memastikan bahwa rantai makanan tetap stabil dan sehat. Melindungi keanekaragaman hayati bawah laut berarti juga melindungi hiu dalam perannya menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa kali turun memancing di Raja Ampat, tim mancing mania Strike Back sempat merasakan sensasi kuat tarikan dari sang top predator. Adalah Guslau yang kali ini harus berjibaku menghadapi tenaga sang predator. Meskipun sudah mendekat ke arah speedboat, kami harus hati-hati dalam menanganinya. Strike Back Mania, hiu merupakan hewan laut yang sudah dilindungi baik secara nasional maupun internasional karena populasinya yang semakin berkurang. Guslau pun langsung memutuskan tali agar hiu dapat kembali berenang dan tetap hidup di alam bebas. Tenang, kail yang tersangkut akan teroksidasi oleh air laut dan hancur secara cepat. Tadi emang Uke kan dia ramah lingkungan, jadi bakal korosi. Lepas hiu bisa makan lagi. Itu metal jig udah nggak ada ya? Nggak ada. Jadi metal jig juga udah nggak ada. Metal jig udah lepas, itu cuma hooknya aja. Grey Reef Shark alias hiu karang abu-abu dikenal sebagai predator lincah dan perenang cepat. Sifat agresif dari hiu jenis ini membuatnya dominan di antara banyak jenis hiu lainnya. Karang-karang besar di sini memungkinkan bagi sang hiu untuk berdiam dan mencari makan. Pada kesempatan lain, saya pun pernah dibuat kewalahan akibat sambaran kuat sang top predator karang. Walau sempat terlepas, ikan kembali menyambar umpan jig milik saya. Kali ini saya lebih berhati-hati agar ikan bisa naik dan rasa penasaran saya dapat terbayar. Ternyata, predator yang berada di puncak rantai makanan di laut yang menyambar umpan saya. Setelah sampai permukaan, ikan berhasil meloloskan diri. Stella ya. Saya kena karang, Pak. Dia putus di atas terus saya nih. Strike! Yudi langsung sigap menghadapi sambaran di bagian belakang speedboat. Hartono pun menyusul di samping Yudi. Double strike! Usaha Hartono untuk mendapatkan sambaran berbuah hasil. Kini tinggal usaha kedua pemancing kawakan ini untuk berlomba menaikkan ikan. Di saat seperti ini, kita harus pandai mengarahkan arah tarikan ikan agar tali tidak saling tersangkut. Komunikasi antar pemancing pun harus saling terjaga. Hartono menjadi yang pertama dalam menaikkan ikan. Seekor sweet lips berukuran besar membuatnya puas karena usaha kerasnya berhasil. Ciri utama ikan ini adalah memiliki bibir yang sangat tebal untuk mencari makan di sela-sela karang. Yudi pun akhirnya berhasil menggiring seekor hiu yang cukup besar ke permukaan. Ikan pun langsung berontak dan berhasil melepaskan diri. Kencang. Inilah akibatnya jika terlalu lama menaikkan ikan ke permukaan. Apabila ada ikan predator yang lebih besar, bukan hal yang mustahil ikan yang kita dapatkan dimangsa ketika sedang dinaikkan.
Munculnya ikan hiu di spot jigging kali ini semakin meyakinkan saya bahwa kejadian tali pancing yang beberapa kali putus merupakan ulah dari sang predator yang bergigi tajam tersebut. Mancing Mania Strike Back, mantap! Setelah semalam Raja Ampat dihantam badai, pagi ini cuaca jauh lebih bersahabat Strike Back Mania. Kami tentu tak mau melewatkan kondisi seperti ini. Banyaknya spot perairan karang dangkal di kawasan Laut Raja Ampat membuat saya memiliki banyak pilihan lokasi untuk bisa menuai strike. Teknik popping kembali saya pakai untuk mengusik ketenangan para predator. Pertanda alam berupa ikan-ikan umpan yang berenang ketakutan di permukaan air sangat memudahkan saya untuk menemukan keberadaan sang predator. Dan benar saja Mas Bro, sekali lempar, splash air hasil tarikan popper saya langsung dihajar sang predator. Batu. 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 Perlawanan khas Giant Trevally atau Mobara. Begitu menyambar umpan, langsung menukik tajam menuju karang di dasar. Tentu saya juga tak mau kalah begitu saja. Beberapa kali ikan berusaha menarik untuk melepaskan diri. Tapi begitu ada kesempatan, tali kembali saya gulung masuk dalam reel di piranti saya. Akhirnya seekor Giant Trevally atau Mobara berhasil menyerah dan takluk. Ukuran yang memang cukup menjanjikan. Perairan yang jernih serta melimpahnya ikan umpan membuat kami tidak kesulitan untuk menemukan keberadaan ikan predator. Giliran Hartono yang kali ini harus mengeluarkan tenaga menghadapi perlawanan ikan. Tak ingin ikannya terlepas, Hartono benar-benar tak memberi ruang untuk ikan melepaskan diri. Bayangan ikan mulai terlihat. Sepertinya ikan memang sudah kehabisan tenaga untuk melawan lagi. Akhirnya, seekor ikan Mobara kembali membawa keceriaan di atas boot. Mantap! Tangan motoris kapal saya sepertinya juga ikut gatal untuk bisa merasakan tarikan ikan. Sempat sedikit terkejut saat hook up, Bang Marlon mulai bisa mengatasi keadaan. Belajar dari melihat pertarungan-pertarungan sebelumnya, putra daerah ini mulai bisa memutar tuas reel untuk menggulung tali. Meski tergolong ukuran remaja, tarikan GT yang hidup di arus kuat tentu menyesuaikan dengan habitatnya. Memiliki badan pipih memang cukup ideal bagi predator dengan nama keren Karang ignobilis menyergap mangsa di arus yang kuat. Mantap! Oke. Boot sebelah sepertinya juga tak mau kalah unjuk gigi Strike Back Mania. Usaha Danang melempar popper di antara ikan-ikan umpan mendapat respon sambaran kuat. Posisi boot yang dinahkodai Marinus benar-benar berhenti di kepala arus, di mana peluang mendapat sambaran jauh lebih besar. Dengan bantuan Marinus sang motoris boot, ikan landed sempurna di boot sebelah. Memiliki karang yang masih sangat terjaga, tentu keberadaan Giant Trevally di Raja Ampat tak perlu diragukan lagi. Dari sekian banyak keluarga Trevally, GT adalah salah satu ikan yang bisa mencapai ukuran berat lebih dari 80 kg. Maka tak heran jika tersemat nama Giant di bagian depannya.
Masih di wilayah Pulau Papua Strike Big Mania. Namun kali ini saya sudah berada di daerah Sorong, Papua Barat Daya. Saya sengaja tidak mancing, melainkan ingin mengikuti kegiatan teman saya dari Desa Makbon, Sorong untuk menangkap ikan di kampungnya. Nih, saya lagi sama Om Nus nih, Om Stefanus, tapi panggilannya Om Nus ya Om? Iya. Jadi saya hari ini mau mancing. Nggak mancing sih, nyelam. Hari ini saya mau ngajak nyelam sama Om Nus, katanya mau nembak ikan konsumsi sih. Ya, saya udah persiapan nih, udah bawa masker Om ya, buat nyelam ya. Tapi saya nggak pengen yang dalam-dalam, jadi saya pesen sama Om Nus yang 1,5 meter saja. Jadi nyelamnya gini bisa nimbul lagi. Penasaran kan? Makanya ikutin saya Om Nus. Mancing mania? Mantap. Oke. Tidak ada aba-aba, Nus langsung menuju spot ikan. Kebetulan air sedang bergerak surut, jadi kedalaman air sedikit berkurang. Namun arus air bergerak cukup kencang yang menyebabkan penglihatan di bawah laut sedikit kabur karena keruhnya air. Wah, kalau keruh, Om Nus tetap lincah nih di dalam air. Wajar saja kegiatan menembak ikan atau molo sudah ia lakukan dari kecil. Nih, si Om Nus nih ternyata tadi janjinya cuma yang 1,5 meter sampai 2 meter kurang. Ini ternyata dia bawa ke 3 meter. Aduh, seram sekali. Kalau Om Nus memang mungkin sudah lihai setiap hari memang ya. Molo atau menembak ikan sebenarnya merupakan cara tangkap yang baik. Kita dapat memilih ikan apa yang mau kita tangkap, sehingga tidak mubazir. Oke, nih kita udah selesai nih. Jago banget berenang ya, saya ditinggalin terus. Dapat 2 kita Om Nus ya. Iya. Ini ikan karang nih. Iya, ikan. Ini biasa dijual di pasar nih, kemarin saya lihat. Ini ikan apa ini Om yang ini Om? Ini ikan hitam. Ikan hitam ya? Enak juga. Enak juga? Enak, gemuk. Tapi memang walaupun di Sorong ini masih cantik banget. Karang-karangnya cantik banget di bawahnya. Walaupun nggak terlalu dalam ya Om ya? Ya. Jadi memang kayaknya masyarakat di sekitar sini juga pelihara banget nih karang-karangnya. Jadi ikannya pun masih mantap ya Om. Iya. Mancing mania? Ya. Mancing mania? Siap. Siap, mantap. Selagi saya molo dengan Om Nus, ternyata para wanita di Desa Makbon sibuk menyiapkan makanan. Dari mulai papeda, ikan kuah, hingga sayur yang dimasak dengan cara berbeda. Wih, mantap! Desa yang didominasi oleh suku Moi ini merupakan suku asli dari kota Sorong dan memang terkenal sangat ramah dengan pendatang. Nih mantap banget nih. Kita datang nyusahin padahal minta tolong main-main di sini. Ternyata malah dibikinin makanan. Makanannya enak-enak lagi. Terus ada makanan tradisional, ada papeda. Ih, keren banget. Tanpa basa-basi, saya langsung menyantap suguhan dari mama-mama Desa Makbon. Mantap! Oke. Saya udah ngiler duluan. Mantap. Ayo Om, ayo. Bareng-bareng kita semua. Iya. Mancing mania mantap.